Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitratul Nikmah dengan NIM 070106200005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Ruhania di Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Di sini pengertian pesantren itu sendiri merupakan lembaga pendidikan yang sederhana yang didirikan oleh seorang ahli agama yang disebut kiai di kalangan Jawa untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama Islam. Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang khas yang mempunyai subkultural sendiri. Pesantren juga secara empiris merupakan bagian dari masyarakat yang telah membentuk budaya di sekitarnya. Pondok pesantren dikenal dengan pendidikan khusus yang berbasis keagamaan yang berkembang dengan baik. Untuk mengimbangi perkembangan pondok pesantren yang di dalamnya berbasis keagamaan, maka pondok pesantren berupaya agar santri menjadi mandiri dari segi fisik maupun dari batin. Untuk pendidikan ruhania itu sendiri, jadi pendidikan ruhania itu merupakan kebutuhan manusia yang hidup di dunia ini agar dapat berinteraksi kepada sesamanya dengan baik dan benar. Oleh karenanya, setiap manusia harus menerima dan memiliki pendidikan yang layak untuk bisa hidup sebagai seorang manusia. Dalam perspektif ini, bahwa kehidupan manusia wajib berpendidikan untuk dapat survive dalam hidupnya di tengah persaingan hidup yang ketat. Tujuan pendidikan ruhania itu sendiri adalah untuk mengajarkan roh bagaimana menjaga, memperbaiki dan mengembangkan relasinya dengan Allah SWT melalui jalan menyembah dan merendah kepadanya, taat dan tunduk kepada aturan-aturannya. Untuk pendidikan ruhania di Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan itu menggunakan pendidikan Qiyamul Lail yang bisa didefinisikan Qiyam al-Lail merupakan sholat sunnah malam yang sangat dianjurkan. Ia merupakan sholat sunnah malam yang selalu dikerjakan oleh hamba-hamba Allah SWT yang soleh. Khusus bagi Rasulullah SAW, Qiyam al-Lail hukumnya wajib dan bagi kaum muslimin hukumnya sunnah. Untuk sejarah pesantren dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan, Pondok Pesantren Al-Mizan terletak di sebelah timur kota Lamongan, kurang lebih berjarak 2 km dari pusat kota. Tepatnya berada di Desa Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan dan berbatasan dengan kecamatan dekat Kabupaten Lamongan. Pondok Pesantren Al-Mizan berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS dan sebagian lainnya berprofesi sebagai petani. Pondok Pesantren Al-Mizan asal mulanya adalah Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lamongan. Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lamongan ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1985 yang tepatnya di Desa Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau lebih dikenal dengan alamat Jalan Sudirman nomor 1 Utara Monumen Kaduswoko, Lamongan, Jawa Timur. Panti Asuhan Muhammadiyah ini pada awalnya dirintis oleh Dr. Nandes HM Syukron almarhum yang kemudian didukung oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan dan Aisyah serta para tokoh sesepuh Muhammadiyah Lamongan. Beliau adalah seorang mantan aktivis Komisariat UI Surakarta di masa ketua umumnya Bapak Kiai Haji Miftah Farid, sekarang ketua MUI Bandung Jawa Barat, dan Dr. Andes HM Syukron sebagai sekretarisnya pada tahun 1966 sampai 1970. Di Masjid Aqsa itu beliau memulai melontarkan ide-idenya yang cemerlang, yaitu menginginkan adanya perkaderan. Dengan sistem pondok pesantren di kalangan persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Lamongan Kota, karena
pada saat itu sekitar tahun 80-an, Kota Lamongan untuk mencari seseorang menjadi ketua cabang Muhammadiyah saja sulitnya minta ampun. Di Masjid At-Taqwa ini, beliau Kiai Haji HM Syukron mendirikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah pada tahun 1985 dan MTS Muhammadiyah 1986 yang diharapkan kelak menjadi tempat perkaderan bagi anak-anak khususnya dari kalangan Muhammadiyah Lamongan, baik sebagai kader ulama, kader pemimpin, atau kader dakwah. Dari tahun ke tahun dirasa oleh masyarakat panti asuhan Muhammadiyah cukup bagus perkembangannya. Akhirnya banyak masyarakat umum yang datang ke panti asuhan untuk menanyakan keberadaan panti asuhan yang mirip-mirip potren dan ingin memondokkan anaknya ke panti asuhan. Setelah tahu bahwa di sini yang diterima adalah anak-anak yatim dan anak kurang mampu, maka mereka para orang tua dari keluarga yang tidak tergolong yatim miskin mohon supaya bisa menerima dari keluarga yang tidak tergolong yatim miskin. Dari situlah cikal bakal Pondok Pesantren Al-Mizan didirikan setelah dimusyawarakan oleh pengurus dan pimpinan cabang. Maka secara resmi pada tanggal 1 Juli tahun 2000 didirikan Pontren Al-Mizan dengan nama Pontren Darul Aitam. Kemudian setelah berjalan 2 tahun banyak diprotes oleh orang tua santri yang tidak tergolong yatim, maka Darul Aitam akhirnya diganti oleh pengurus bersama pimpinan cabang di Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Metode pendidikan ruhaniyah di Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan menggunakan metode mujahadah. Metode mujahadah itu sendiri merupakan langkah yang harus dijalani. Hal ini merupakan salah satu untuk membina ruhani, meneguhkan iman, memperkuat kalbu, memberikan pencerahan, dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji di kalangan para santri. Dengan kegiatan ini diharapkan para santri akan sehat ruhani dan jasmani untuk menopang kesuksesan studi santri di pondok pesantren. Program Qiyam Al-Lail ini wajib diikuti oleh semua santri yang dilaksanakan mulai jam 3:30 dan berakhir menjelang subuh. Qiyam Al-Lail yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Zahro ini terdiri dari 12 rakaat. Dan yang terakhir hasil penelitian saya ini adalah penelitian Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan yang tepatnya berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 35 Tumenggung Baru, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Dan penelitian ini menggunakan metode mujahadah yang salah satunya langkah yang harus dijalani adalah satu cara untuk membina ruhani, meneguhkan iman, memperkuat kalbu, memberikan pencerahan, dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji di kalangan para santri. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari santri Pondok Pesantren Al-Mizan itu sendiri, serta pengurus dan pengasuh pondok tersebut. Santri dan para pengasuh pondok tersebut sebagai subjek penelitian yang diambil merupakan pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan tujuan agar subjek dapat memberikan data secara tepat terkait sejarah bagaimana pendidikan serta faktor-faktor yang menghambat pendidikan di Al-Mizan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.